Sambil nunggu hostnya ya. Jadi kan jerawat itu sebenarnya masalah yang mungkin selalu kita temui di tempat praktek. Jadi eh, pasien akan komplain pertama kenapa dia jerawatan, kedua kalau udah jerawatannya sembuh kenapa jerawatannya balik lagi. Itu selalu yang akan ditanyakan sama pasien. Sebenarnya yang mau kita bahas di sini adalah 10 kebiasaan yang dapat memperburuk jerawat. Nah, pertama sambil nunggu nih ya, soalnya kita belum belum bisa join nih sama Andira sebagai hostnya. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya yang bisa memperburuk jerawat itu? Dokter Uri nanya nih, boleh nggak dipencet-pencet? Nggak boleh ya. Jadi jerawat itu nggak boleh dipencet-pencet, itu salah satu yang memperburuk keadaan jerawat. Jadi nggak sabar, jerawatnya dipencet, kadang matanya belum keluar juga udah langsung dipencet-pencet. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena akan memperberat peradangan yang terjadi di situ. Makin berat radangnya, risiko untuk terjadinya scar juga makin besar. Jadi sayang banget, jerawat itu kan diobatin secepat mungkin, sedini mungkin untuk mencegah terjadinya scar. Oke, Oke, pertanyaannya lagi, apa nih? Mengatasi ABG yang berjerawat. Ya, jerawat itu termasuk penyakit yang harus diobati sedini mungkin. Jadi walaupun masih ABG, tetap harus diobatin kalau memang dia berjerawat untuk mencegah terjadinya scar atau bopeng. Pengobatannya sama, jadi pengobatannya dengan menggunakan krim, kemudian bisa ditambahkan dengan obat-obat antibiotik minum jika memang eh, jenis jerawatnya yang memang sudah membutuhkan antibiotik minum. Kemudian banyak banget nih pertanyaannya. Oke, untuk bekas jerawat. Bekas jerawat ini kategori scar ya, jadi kita bahas sedikit aja ya. Jadi nanti akan ada topik khusus yang akan membahas tentang scar pada akne. Jadi penanganan scar tuh macam-macam. Jadi dari mulai bisa dengan laser, bisa dengan derma roller gitu ya, bisa dengan tutul cairan pada scar tersebut, tergantung dari jenis scarnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam pada topik berikutnya. Oke, kemudian malam Andira. Andira gimana ya ini joinnya ya Andira? Oke. Dok, umur 19 tahun udah boleh belum pakai krim jerawat? Boleh. Jadi jerawat itu diobati sedini mungkin. Tapi tentunya memang kalau makin muda usia pasien, kita akan menyesuaikan dengan krim-krim yang tentunya sangat minimal untuk mengiritasi kulit. Oke, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, kenapa pas lagi WFH kok malah jerawatan? Nah, yang harus dievaluasi adalah pada saat WFH pola makannya seperti apa. Kemudian pada saat WFH itu pekerjaannya makin banyak, jadi tambah stres atau enggak. Jadi stres juga bisa memicu jerawat, kemudian pola makan, misalnya pada saat WFH sering jerawatan gitu ya. Sorry ya. Oke, oke. Kita kita oke, sebentar. Kenapa Andiranya nggak mau join ya? Udah saya accept. Sorry. Oke.
Sebentar ya. Oke. Ya. Oke. Kita tunggu Andira. Halo Hai Teh Andira. Mala. Akhirnya. Akhirnya. Selamat malam Sorry dokter. ya. Selamat malam dok. Malam. Aku udah Iya, ngeduluin nih, nggak sorry apa-apa ya. dok, nggak apa-apa dok. Jadi saya yang buka nih dok. Pertanyaan udah banyak Udah banget. banyak banget Iya, nih dok. iya, silakan, Iya, silakan. jadi Iya, silakan, silakan, Dira. Ya. teman-teman, selamat malam. Saya Andira. Malam ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan dokter Afaf selaku spesialis kulit dan kelamin ya dok. Iya, iya. Iya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai 10 kebiasaan yang membuat jerawat jadi lebih parah gitu ya dok ya. 10 habits that makes our Mm-mm. acne even worse gitu. Nah, kemarin udah banyak pertanyaan ke Yap. question box saya dan malam ini kita berkesempatan untuk membahas 10 kebiasaan tersebut. Sebenarnya kebiasaan apa aja sih dok nih Yap. yang paling-paling gitu, yang kadang-kadang suka kita anggap sepele, tapi ternyata malah jadi sesuatu yang memperburuk keadaan si jerawat kita ini dok. Mm-mm. Yang paling sering itu biasanya kalau jerawat itu nggak sabar. Jadi ngobatin Bener dok. jerawat kan butuh Iya waktu. dok. Benar Iya nggak? bener dok. Jadi pasien tuh kesannya seperti shopping dokter. Bener Jadi bener dari bener satu bener bener. dokter belum tuntas, nggak sabar gitu 2 minggu pengobatan udah pindah ke dokter lain. Setuju Atau dok. dia bahkan bukan ke dokter lain, tapi dia beli skincare lain secara online. Itu juga sering seperti Iya. itu. Padahal sebenarnya kan memang harus ditunggu. Jadi pengobatan, respon pengobatan itu kan nggak bisa instan. Iya. Jadi untuk jerawat memang harus kita Iya. tunggu 6 sampai 8 minggu 6 sampai 8 minggu. minimal. Oke. Dan ya, dan fase penyembuhannya pun sekitar 3 sampai 4 bulan bahkan gitu. Jadi memang pengobatan jerawat tuh nggak ada yang instan. Kalau di iklan sehari ditutul terus dia kempes, ya Iklan ya dok berarti ya. bisa Iya nilai iya sendiri iya ya. iya iya. Bener Iya nggak? iya dok. Berarti poin Iya, gitu. pertama Itu sih sabar ya dok yang ya. paling banyak itu. Yap, harus sabar. Oke, berarti yang harus di garis bawahi sama teman-teman juga yang kemarin nanya, gimana cara ngilangin jerawat cepet segala macam, instan tuh nggak ada ya dok, itu harus garis bawahi. Nggak ada. Ya, berarti harus Yap. sabar Jadi dan nggak ada yang instan untuk oke. pengobatan jerawat. Berarti teman-teman harus tahu kalau misalkan jerawat itu butuh proses itu aja jerawat ya dok, belum lagi yang scar atau apa namanya, yang tekstur ya dok ya, yang mempengaruhi Ya, jadi tekstur gitu kan. belum belum termasuk skarnya, Oke belum oke termasuk item-item bekas oke jerawatnya dok. gitu ya. Jadi ya memang harus sabar banget untuk ngobatin jerawat. Oke, tapi kalau misalkan dari pengobatannya sendiri dok, bagaimana? Tapi kayaknya kita bahas jenis-jenis jerawatnya dulu kali ya dok ya. Kira-kira paling banyak tuh kalau di Ya, ada nggak sih dok pengaruh iklim Indonesia seperti yang tropis ini, ada nggak kecenderungan jerawat seperti apa yang muncul di wajah orang-orangnya gitu? jadi sebenarnya kan pembagian klasifikasi jerawat itu kan ada yang Iya, ringan, sedang, oke. berat. Ya, itu nanti akan menentukan juga eh, pengobatan yang akan diberikan ke Pengobatan. pasien, gitu ya. Iya, Jadi ringan itu apa sih gitu kan ya? Nah, jerawat itu kan sebenarnya terdiri dari komedo, kemudian dari yang orang bilang beruntusan ya papul gitu. Terus udah mulai ada matanya disebut hmm, pustul, iya, kemudian udah mulai ada seperti bisul gitu ya, iya, nodul, nodul, kemudian bahkan bisa jadi kista. kista, Ya, jadi yes. seperti kayak ada cairannya ya kista. Jadi, nah itu nanti ya itu eh, pengobatannya pun Iya, beda-beda gitu. Jadi untuk yang ringan pengobatannya dengan krim-krim sudah oke. cukup gitu ya. Ntar yang sudah sedang, kemudian berat itu harus dengan antibiotik minum Oh iya juga dok, gitu. berarti Jadi memang pengobatannya berbeda-beda berarti ada yang gitu. harus diminum Eh, obatnya ya dok ya, dari dalam juga ya dok berarti. ya, Oke, tergantung dari tipe jerawatnya. oke, Ya. oke. Berarti kalau misalkan dengan Mm-mm. tadi kita kan kalau misalkan kita kembalikan lagi ke iklim tropis dengan berbagai jenis jerawat bermacam-macam ya dok. Tadi ada Iya, pustul, nodul, kista segala macam. Nah sebenarnya eh, terapi apa sih dok yang paling cocok itu? Terus sama mungkin kalau untuk tindakan
preventifnya gitu dok, sebelum itu muncul gitu, baiknya gimana dok? Apakah multidisiplin gitu, kayak misalkan kita harus tidurnya di bawah jam berapa, makannya makan apa, yang menghindari itu semua dok? Saya juga pengen tahu. Iya, kan sebenarnya kan jerawat itu kan Iya multifaktor betul ya dok. penyebabnya, baik dari yang dari dalamnya, contoh misalnya genetik, kemudian tipe kulit yang berminyak itu nggak bisa dihindari karena memang sudah dari Iya sananya betul. gitu ya, jadi endogennya memang seperti itu. Nah faktor yang lainnya itu faktor lingkungan, jadi banyak banget faktor lingkungan, bisa karena debu, makanan, kemudian lifestyle Iya, habitnya gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi gitu ke jerawat. iya. Jadi kalau untuk pengobatan jerawat sendiri, selain Ya. skincare yang diberikan oleh dokter, nah pasien juga harus bekerja sama nih dengan dokter. Jadi untuk mengatur pola makan, bener nggak? Itu saya tadi ngasih Bener tahu ya, ke teman-teman. Tuh denger pola tuh teman-teman. makan. Jadi pola makan, kemudian pola Iya tidur betul. gitu ya, kemudian juga hygiene-nya, Ya. kebersihannya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk pengobatan jerawat sendiri Baik gitu. dok. Oke kalau gitu. Kalau misalkan menggunakan make up dok di saat lagi berjerawat itu gimana tuh dok? Apakah pamali gitu, atau boleh tapi nggak boleh pakai bedak, atau gimana kah dok gitu? Ya sebenarnya kan kalaupun memang harus menggunakan make up Iya gitu, dok. kalaupun harus pakai bedak ya pilihlah bedak yang tabur. Jadi sifatnya yang non komedogenik. Oke. Jadi untuk akne sendiri, untuk jerawat sendiri kan memang kosmetiknya harus khusus ya. Jadi Oke. yang non Non komedogenik. Jadi itu yang komedogenik. harus digaris bawahi. Baik dok. Berarti Ya, itu jadi untuk kalaupun makeup memang makeup harus pilih tersebut nih tuh mau beli gitu ya ya. ada tulisannya dok, non komedogenik gitu. Ya, jadi nanti Oke. pilih yang seperti itu. Oke baik dok. Ya, yang untuk hypoallergenic, yang non Hmm. komedogenik. Oke. Nah itu biasanya kalau misalkan kita beli makeupnya, yang ngejual tahu nggak ya dok, kalau misalkan kita nanya gitu ini hypoallergenic, atau lebih baik kita langsung ke dokter aja ya dok? Maksudnya kan apakah dokter kecantikan juga menyediakan, atau ini jadi ide baru nih dok untuk dokter kecantikan membuat line makeup? Sekalian iklan ya, Iya sekalian dok, iklan. betul 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 betul. Ya, jadi ya sebenarnya kita juga Ya, menyediakan untuk kosmetik yang dasar ya, seperti foundation. foundationnya, kemudian bedak-bedaknya gitu, yang memang khusus untuk acne ya kita Oke sediakan. baik dok. Ya saran sih memang saran jangan sembarangan untuk Iya. beli make up Mm-mm. untuk yang kasus jerawat, karena memang biasanya make up yang dijual Secara umum. secara bebas itu ya biasanya sifatnya Oke komedogenik. baik. Berarti itu Ya, digaris bawahin teman-teman. Satu, makeupnya harus namanya tadi disampaikan oleh Dokter Afaf itu hipoalergenik dan non komedogenik. Cuman mungkin kalau yang dijual secara ya. bebas, belum tentu yang menjual ngerti ini hipoalergenik itu kayak apa, non komedogenik itu seperti apa gitu. Dan Iya nggak betul. boleh sharing makeup ya dok ya. Satu brush itu satu orang ya. Ya, Mm-mm. ya nggak boleh. Jadi itu sangat nggak boleh. Berarti kalau, Karena memang takutnya kan oh iya minyaknya benar. minyak yang numpuk di situ, Mm-mm. kemudian ada bakteri juga tuh penyebab Iya. akne kan, P. acnes itu. Nanti bisa juga dia nempel di situ gitu ya. Jadi akhirnya kita sharing dari satu orang ke orang Iya yang benar. lain. Oke, berarti Iya. itu kita dari tadi udah lumayan, kayaknya kita bisa membahas lebih dari 10 nih dok, dari lebih dari 10 Iya. kebiasaan yang memperburuk jerawat. Dari pertama kan tadi tidak sabaran, jadi harus sebenarnya menyadari bahwa untuk penyembuhan jerawat atau masalah wajah dan kulit itu butuh proses, jadi penyembuhan dan proses treatmentnya itu memang memakan waktu gitu, nggak ada yang instan. Untuk teman-teman di take notes juga. Yang kedua, kita hidup di negara yang tropis gitu, dan kecenderungan jadi sering berkeringat gitu ya dok ya, karena Keringetan, mataharinya kan iya betul. berlimpah. Jadi cenderung keringetan dan Iya. berminyaknya lebih 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 besar gitu. Sharing makeup itu pamali nggak boleh, karena nanti kita sharing P. acnes itu nama kumannya ya yang membuat terjadi jerawat. Iya. Jerawatan. Iya. Terus ini ada pertanyaan Betul. nih dok dari kemarin di question box.
makanan yang wajib dikonsumsi atau dihindari pada saat jerawatan tuh apa itu, Dok? Oke, jadi yang harus dihindari untuk penelitian-penelitian itu menyatakan bahwa makanan-makanan yang sifatnya hyperglycemic indexnya tinggi. Oke, baik, Dok. Jadi yang mengandung gula tinggi, ya itu yang harus dihindari. Iya. Yang kedua, jadi intinya sih makanan yang manis-manis. Iya. Makanan yang mengandung gula tinggi, tepung-tepungan, manis-manis, ya gitu ya. Itu kan sulit banget ya dihindari ya gitu. Kemudian makanan yang mengandung kadar lemak yang tinggi. Nah itu juga. Terus lemak tinggi, kemudian low fiber. Jadi seratnya rendah. Jadi seperti gorengan, terus yang bersantan gitu ya. Itu kan enak banget ya gitu. Betul. Nah itu juga bisa itu harus dihindari pada jerawat. Kemudian dairy products, yang enak, susu, keju gitu ya, yang enak-enak. Pokoknya itu yang harus dihindari. Nah, kalau masalah coklat, kemudian kacang, telur, ada beberapa penelitian juga yang menyatakan itu bisa jadi pemicu gitu ya. Tapi ada beberapa juga penelitian yang menyanggah gitu. Kalau coklat sih biasanya kan coklat itu kan dibuat manis. Nah, kadang manisnya itu yang memicu jerawat. Yang memicu jerawat. Seperti itu. Kadang-kadang pertanyaan pasien kan, dok boleh nggak makan coklat gitu ya. Nah, masalahnya kan coklat biasanya yang dijual itu kan coklat itu manis gitu, jadi mengandung gula tinggi. Nah, itu bisa memicu jerawat karena kalau kadar gulanya tinggi, jadi kalau kadar gulanya tinggi, dia bisa memicu reaksi peradangan. Baik, Dok. Kalau misalkan di kulit gitu. Ini pertanyaan saya kombinasi dari pertanyaan question box dan dari pertanyaan saya sendiri. Kan kayaknya eranya sekarang lagi era kopi ya, Dok. Kan sebelumnya era boba, sekarang ke kopi. Apakah itu bisa dibenarkan kalau kita minum kopi tapi nggak ada gulanya, itu gimana, Dok? Tetap berpengaruh kah dari segi kafeinnya gitu, atau mengurangi, atau gimana? Apa tetap sama aja? Maksudnya kafeinnya memicu jerawat gitu? Iya, ada nggak? Kafeinnya memicu jerawat atau gimana? Misalkan kita enggak, kalau kafein sih nggak ada. Ya, berarti. Kecuali kopi susu dengan gula dan teman-teman gitu ya, Dok? Iya. Iya, gitu. Ya, jadi gula dan susunya yang bisa memicu jerawat. Iya. Itu sebenarnya. Berarti ya lumayan, pertanyaan teman-teman dari kemarin kan sebenarnya kalau lagi trennya sekarang kan banyak boba, banyak kopi susu dan segala macam. Saya juga tidak memungkiri, saya juga suka, Dok. Dan untuk bisa melek sampai malam butuh kopi, es kopi susu gitu ya, Dok. 2 saya biasanya, Dok. Iya. Di jurnal juga kan dinyatakan kalau susu lebih dari 2 gelas itu yang bisa memicu terjadinya jerawat. Kalau di bawah itu boleh-boleh aja. Dalam kurun waktu per hari gitu, Dok, atau gimana? Per hari, ya per hari. Itu harus dicatat, teman-teman. Ya, ada jurnal yang menyatakan itu. Itu fakta yang sangat amat menarik. Kalau misalkan susu dikonsumsi lebih dari 2 gelas per hari, itu bisa dijadikan salah satu faktor pemicu terjadinya jerawat. Sedangkan saya kalau karena kan susu juga boleh. Iya, itu yang tadi. Susu kan kalsium ya, jadi kita memang butuh kalsium alami kan kita dapatnya dari susu. Oke, Dok. Kalau misalkan dari ini, Dok, ini saya masih mencoba menjawab pertanyaan dari question box. Andaikan mau punya skincare atau mau beli skincare dan segala macam, kira-kira baiknya kandungan skincare yang seperti apa ya, Dok, untuk menghilangkan jerawat gitu, Dok? Skincare-nya yang pasti dia sifatnya non-komedogenik. Kalaupun memang skincare yang rutin dipakai artinya skincare apa nih? Skincare yang memang dari dokter, ataukah skincare yang dibeli sendiri? Kalau bisa dijawab keduanya, Dok? Yang kalau misalkan dari kalau skincare yang dari dokter, kalau ada yang dari dokter, kita kalau skincare pasti kita pertama berikan pelembab. Ya, pelembab. Jadi untuk jerawat kita butuh pelembab karena memang kulit pada pasien jerawat nggak boleh kering. Karena kalau kering dia mudah sekali untuk iritasi, memicu peradangan jerawatnya. Jadi prinsipnya adalah hydration ya. Kemudian kita gunakan juga sabun.
Nah, sabun juga kan untuk jerawat tidak boleh digunakan sesering mungkin. Jadi cukup digunakan 2 kali Baik, Dok. aja. Ya. Jadi kadang-kadang tuh sering-sering banget gitu ya sabunan gitu, itu justru bikin tambah Iya, kering. iya Jadi benar-benar. kalau untuk cuci muka dengan sabun ya 2 kali Dua aja kali sehari sehari. cukup. Oke. Terus ya kemudian kita berikan krim malam. Mm-mm. Nah, krim malam itu eh, biasanya memang pertama ada efek untuk komedolitik. Jadi Oke. artinya dia untuk membuka si komedo. Nah, cuman memang efek sampingnya adalah reaksi pengelupasan. Ngelupas Jadi jadi ya, Dok ya. pada kulit Mm-mm. biasanya seperti itu. Ya, gitu. Karena apa? Efek pengelupasan itu memang terkadang kita butuhkan untuk apa? Untuk membuka si sumbatan-sumbatan itu. Oke. Karena kan penumpukan minyak gitu ya yang Ya, berlebih, kemudian sel kulit mati yang ya. berlebih gitu, itu juga dapat menyebabkan sumbatan di pori-pori yang jadi akhirnya pemicu jerawat juga Oke. gitu ya. Jadi itu. Kemudian ditambahkan juga dengan antibiotik Antibiotik. yang dioleskan gitu ya. Ya, yang dioleskan untuk jerawat-jerawat yang sifatnya meradang gitu Oke. ya, yang inflamasi. Mm-mm. Seperti itu. Oke, Tuh. terima kasih, Kemudian Dok. kalau yang di ini Yang ya, yang dari dibeli di di pasaran pasaran ya, ya. Dok. Ya, kalau yang dibeli di pasaran biasanya yang mengandung niacinamide Niacinamide. itu juga boleh gitu ya. Ya, niacinamide gitu itu bagus. Kemudian yang ada zincnya Ya. juga, itu juga bagus. Itu untuk Hmm. hidrasi ya, Dok ya? Menghidrasi kulit. Ya, untuk Oke. hidrasinya. Oh, baik, Ya. Dok. Terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Itu banyak banget yang nanya dari kemarin tentang kandungan apa sih yang Hmm. bagus untuk kulit Ya, berjerawat. Cuman ternyata pada tidak menyadari ya, Dok, bahwa hidrasi itu sangat penting. Karena biasanya iya. fokusnya di menghilangkan atau gimana, tapi tidak dihidrasi, Dok, baik dari luar dan dalam. Kayaknya saya dari kemarin lihat pertanyaan agak bukan menyepelekan sih, cuman mungkin tidak menganggap hidrasi itu poin utama di saat mau treatment kulit gitu, Dok. Jadi hidrasi itu adalah poin penting ya, Dok. Ya. Kalau konsumsi air Poin putih, penting, jadi pada kasus jerawat kita berikan juga ya, moisturizer untuk hidrasi oh, kulitnya. baik, Dok. Kalau dari dalam, Oke. baiknya minum berapa gelas, Dok, sehari untuk air putih? Minimal 8 ya, 8 Dok? gelas sehari ya, itu kan standar, Oke. iya. Oke. Berarti itu Heeh. juga harus kita garis bawain, teman-teman, bahwa nggak boleh kita kesampingkan juga kalau misalkan hidrasi itu adalah hal yang sangat penting dalam proses baik penyembuhan atau mungkin maintenance ya, kalau misalkan kulitnya udah stabil gitu. Berikutnya Iya, betul. kita akan ngebahas untuk kebiasaan kalau orang yang suka olahraga nih, Dok, terus ngelap keringat, itu gimana, Dok? Ada nggak jadi pencetus jerawat atau malah gimana kebiasaan-kebiasaan yang kayak orang yang suka berolahraga itu ada pengaruhnya nggak tuh, Dok, dengan uh, menggunakan anduk yang sama atau cara ngelap keringatnya atau gimana gitu? Ya, jadi sebenarnya menggosok gitu Iya, ya, menggosok dengan dengan anduk. Nah, itu anduknya. sebenarnya nggak boleh. Oh, baik, Dok. Jadi itu bisa mengiritasi kulit juga, jadi membuat kulit kering. Kalau mau ngeringkan keringat, dilap aja, lap Di dengan lembut. tap-tap gitu ya, Nah, Dok itu ya? sebenarnya. Oke, baik, Dok. Ya, ya. Oke, Oke, oke. jadi jangan digosok. Jadi itu bisa menyebabkan iritasi juga. Oke, berarti itu juga Gitu. harus kita Mm. garis bawahi untuk mengeringkan wajah, jangan dikusuk-kusuk gitu ya, Dok ya. Jangan terlalu semangat Iya, ya, betul. gitu, karena Iya. nanti ada mikro apa ya, Dok, jatuhnya. Itu tetap ada terkelupas, tapi secara mikroskopis gitu kali ya, Dok, nggak kelihatan ya kalau kita nggak gentle. Prinsipnya Mengiritasi mengiritasi, ya. karena dia kan menyebabkan gosokan. Iya, baik, Nah, baik. jerawat itu kan nggak boleh dilakukan Hmm, gosokan. hmm, hmm, hmm. Jadi scrubbing itu juga nggak boleh pada jerawat. Oke, berarti Kadang-kadang kan sengaja di scrub gitu ya, hmm, itu hmm, nggak hmm, boleh hmm, hmm. pada jerawat karena memang bisa memicu iritasi yang akhirnya yang radang di sekitar jerawatnya tambah berat Oh, gitu. baik. Berarti menyambung ke pertanyaan berikutnya, Hmm. untuk scrub apakah menyelesaikan masalah jerawat atau tidak? Itu tadi ya, Dok. Apa boleh scrub atau tidak? Atau kalaupun boleh scrub, Nggak nggak boleh, boleh. Dok. Oke.
Tidak boleh scrub. Pada jerawat tidak boleh Oke. scrub. Oh iya, untuk besok topik yang tentang olahraga tadi menarik Iya, ya. Besok akan dibahas oleh boleh Dokter tuh. Jane. Oh iya, oh besok berarti ya dok. Iya, Oke, iya hubungannya dengan itu ya, oke baik dok. dengan olahraga juga. Baik. Oke, Berarti untuk scrub oke itu nggak boleh kebiasaan ya? ya. Oke dok. Jangan pakai scrub ya. Oke oke. Ayo, ingat-ingat jangan di scrub. Jangan di scrub ya teman-teman. Soalnya banyak yang merasa mungkin kalau scrub itu membersihkan jerawatnya gitu ya dok. Padahal membuat jerawatnya semakin Ya, meradang. ya, Oke oke. Mm-mm. ya betul. Oke baik Jadi dok. dianggapnya bahwa itu dapat membersihkan si minyak Ya, berlebih gitu ya. Ternyata justru itu memicu si proses radang di radangnya situ. tersebut. Oke. Nah ini ada nih dok. Ya, Mungkin oke. kebiasaan yang udah jelas pasti Pak Mali untuk dilakukan, tidur dengan make up dok. Itu Nah, memperparahnya itu berapa persen tuh dok? betul itu. Itu nggak boleh, Mm-mm. udah pokoknya pamali banget Iya deh. dok. Ya, pokoknya usahakan setelah bermake up harus cuci muka, bersihkan dengan baik. Minimal kalaupun memang males banget ya, pakai itu aja, pakai tisu yang Yang udah ada ini ya dok. bisa Yang ada iya kan ya tisu betul. yang untuk ya, Iya. jadi itu bisa untuk bersihkan minimal pakai itu. Oke baik dok. Itu minimal itu. Tapi kalau bisa memang selalu bersihkan make up secara paripurna. Oke. Jadi untuk Double cleansing gitu mencegah ya dok. terjadinya jerawat. Oke dok. Yap, betul. Baik Apalagi dok. yang heavy makeup ya, itu harus banget dibersihkan dengan bersih Iya. sebersih-bersihnya. Harus gitu. Iya, Tapi kalau yang nggak jerawatan aja bisa jerawatan. betul betul. Apalagi yang memang sudah mudah untuk berjerawat, jadi akhirnya memicu jerawatnya lagi. Baik dok. Itu juga di garis bawah ya teman-teman. Itu harusnya dokter Afaf udah nggak ngingetin lagi untuk teman-teman sekalian yang suka bermakeup. Apalagi misalkan lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, terus dibawa tidur, Iya, nggak boleh total gitu. Jadi yap. harus banget dibersihin. Menutup pori-pori memicu banget jadi jerawat. Iya, gitu. Mungkin nggak sih dok, apa tuh namanya? Kita kan selalu dipaparkan ngelihat kan sekarang lagi zamannya drakor gitu ya dok. Kayaknya tuh orang Korea itu Ya, kayak porselen gitu dok. Itu untuk mencapai titik eh, kulit seperti itu dok, itu apakah mungkin untuk orang Indonesia gitu dok? Dengan iklim yang ada ada tipe gitu. kulitnya berbeda Oh baik. ya, tipe kulit kita berbeda dengan mereka gitu. Jadi ya memang mereka tekstur kulitnya memang seperti itu gitu. Oke. Kalau kita berbeda dengan mereka. Oke. Oke. Soalnya kan banyak juga nih dok yang kayak misalkan tergiur dengan oke skincare dari Korea gitu. Terus kok nggak berdampak di saya gitu atau kok nggak berdampak di ini gitu. Mungkin karena Hmm. memang satu iklim dan jenis tekstur wajahnya juga memang berbeda ya dok ya. Tekstur kulitnya Oke. berbeda, iya. Jadi nggak bisa kita persis sama dengan mereka gitu ya. Oke. Walaupun memang isinya kandungannya Oke. sama seperti Iya. skincare itu, cuman untuk mencapai kulit seperti mereka yang begitu licin Iya. gitu ya, seperti Iya. porselen itu memang tekstur kulit mereka memang sudah seperti itu. Oke. Baik. Kalau misalkan seperti itu berarti kita apa tuh namanya? Kita garis bawahi juga teman-teman kalau misalkan boleh kita mengidolakan mungkin nama-nama artis di Korea sana, tapi kita memang tekstur kulitnya berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada harapan ya dok ya. Dengan catatan tadi Iya, nggak boleh kebiasaan-kebiasaan yang dari tadi udah disebutkan oleh dokter Afaf yang namanya nggak boleh scrub di saat jerawatan, terus kebiasaan mengelap wajah di saat berolahraga nggak boleh terlalu dikosok-kosok yang kasar gitu, lalu iya, konsumsi-konsumsi yang dairy product seperti susu, udah gitu makanan-makanan yang glycemic indexnya tinggi, yang gulanya tinggi ya dok ya, lemaknya tinggi juga, itu juga bisa jadi faktor pencetus terjadinya jerawat. Apalagi kita tidak apa namanya tidak menghapus makeup saat mau tidur, itu habit yang paling harus ditiadakan ya dok ya. dihindari. Gitu. Kalau begitu, kira-kira ada apa nih dok, kayak misalkan key point atau pesan terpenting untuk ibaratnya apa ya, untuk mungkin terhindar dari jerawat atau tidak memperparah kondisi jerawat yang sudah ada gitu. Pesan nomor 1 dari dokter gitu apa? Nggak boleh pencet-pencet jerawat. Oh, itu Itu pertama. benar banget dok. Iya, ya. Jadi kalau jerawatan, nggak sabar, keluarin pencet. Hmm,
itu jangan dilakukan. Pertama, misalnya dia seperti komedo, seperti Iya. papul, pecet keluar, yang tadinya peradangannya itu minimal, karena dikutak-kutik ya, jadi akhirnya Semakin meradangnya parah. itu lebih besar lagi. Oke. Jadi risiko untuk skarnya juga lebih besar lagi. Itu jangan ya. Itu yang pertama. Kemudian obati jerawat eh, secara Oke, Dok. tuntas. Itu yang harus dipegang. Jadi harus sabar, telaten untuk ngobatin Iya. jerawat ya. Kemudian kalaupun jerawatnya sudah hilang, tetap di-maintain. Oke. Jadi tetap dengan perawatan yang dioleskan seluruh wajah, bukan cuma jerawatnya Oke, aja. Kalau baik, Dok. jerawatan tinggal tutul. Nah, bukan cuma hanya fokus ke jerawat, Iya. tapi seluruh wajahnya itu memang harus di Oke, maintain baik, dengan Dok. skincare yang benar gitu ya. Jadi untuk memicu terjadinya menghambat terjadinya si jerawat Jerat muncul kembali. Iya. kembali. Oke, baik, Dok. Gitu. Ya, bersihkan wajah dengan baik, tetapi juga tidak berlebihan. Kemudian selalu hapus make up, Iya. tidak tidur dengan make up gitu ya. Ya, terus kemudian tidak menggosok-gosok baik dengan handuk setelah olahraga maupun dengan scrub gitu ya. Itu jangan dilakukan Baik. pada kulit berjerawat gitu karena dapat memperburuk si jerawatnya. Iya. Itu tadi teman-teman harus dicatat ya. Saya mencoba mencatat di dalam pikiran yang udah disampaikan oleh Dokter Afaf. Apa-apa aja yang nggak boleh dilakukan. Ini seru banget nih dok sebenarnya. Topiknya dan banyak banget yang menanyakan. Tapi pasti kan nanti kita akan melanjutkan di Ya, beberapa topik berikutnya. Ini mungkin ada beberapa tambahan ya, seperti kayak apakah nggak apa-apa dok kalau kita menggunakan anduk yang sama dengan badan untuk mengeringkan wajah, atau baiknya kita ngeringin wajah dengan tisu aja dok di rumah, tapi buang-buang tisu nggak dok? nggak apa-apa sebenarnya dengan anduk nggak apa-apa Oke, kan baik anduknya dok. anduk sendiri. Oke. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Oke, baik dok. Asal jangan anduk orang lain. Iya, iya. Oke, Ya, berarti nggak apa-apa ya jadi dok nggak ya? apa-apa. Oke, kalau gitu. Nggak masalah. Kalau misalkan lagi di saat pandemi kayak gini dok, kan kita masih jadi kecenderungannya punya banyak waktu ya dok untuk lebih bisa merawat. Ada nggak dok tips-tips yang kayak bisa dilakukan untuk yaitu menghindari jerawat jadi semakin parah, atau ada tips dari dokter yang kayak bisa kita do it yourself di rumah, kira-kira pakai es itu benar nggak sih jadi jerawatnya semakin menghilang atau gimana gitu? Enggak juga. Enggak ya dok ya? Enggak juga. Jadi prinsipnya kalau di rumah nih kan kita biasanya misalnya kalau lagi nggak pandemi sering-sering facial, kemudian sering Iya, peeling, treatment-treatment yang lain gitu ya. Nah, pada saat pandemi kan semuanya sekarang iya ditunda, betul. bukannya enggak ya, tapi ditunda dulu gitu ya. Nah, yang penting skincare yang udah ada di rumah itu diteruskan. Oke dok. Prinsipnya adalah daily treatment. Jadi daily treatment menggunakan treatment skincare yang sudah ada itu yang paling Iya, penting. Itu jadi makanya harus telaten gitu. Itu untuk merawat kulit karena kan satu set skincare itu kan udah lengkap. iya, Dari mulai cleansernya sudah ada, kemudian moisturizernya iya, juga sudah ada, kemudian untuk night creamnya juga sudah ada, sunscreennya juga sudah ada. Jadi memang sudah lengkap iya. semuanya. Itu harus dirawat walaupun kita di rumah tetap harus Tetap dirawat dijalanin ya gitu. dok. Jadi jangan malas-malas di merawat kulit Merawat gitu di kulit. rumah. Oke, baik dok. Prinsipnya itu. Noted. Terus tadi ada yang ini dok, ada yang bertanya apakah kalau di rumah perlu pakai sunscreen dok? Perlu. Perlu ya dok? Selama masih ada matahari yang masuk ke dalam rumah, disarankan untuk tetap pakai Oke, sunscreen. baik. Berarti meskipun tidak Ya, terpapar mataharinya secara langsung ya dok? ya. Tapi kan tetap ada kan sinar matahari yang masuk. Oke. Jadi tetap pakai sunscreen. Itu teman-teman bisa digarisbawahin kalau misalkan pun kita nggak keluar rumah, tidak ada salahnya untuk tetap menggunakan sunscreen selama masih ada matahari yang masuk ke dalam ya dok ya. Bukan berarti kita tidak terkena Iya. langsung. Oh iya. Gimana dok? Iya betul. Pada akne juga harus pakai sunscreen ya. Itu harus malah ya dok? Ya harus pakai sunscreen karena kalau nggak pakai sunscreen kan memicu inflamasi juga radang Betul. pada jerawatnya karena matahari ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih dok.
seperti salah satu contohnya yang tadi belum kita bahas kayaknya dok di makanan, apakah mengkonsumsi makanan-makanan pedas dok itu memicu terjadinya jerawat atau semakin berat jerawatnya gitu? Sebagai pecinta sambal dan Pedas. on behalf of warga Indonesia yang mencintai segala jenis sambal, gimana dok? Ya, sebenarnya kan pada saat makan pedas itu memicu keringat, Oke, gitu ya. oke. Ya, sebenarnya kan memicu keringat, gitu ya. Keringat itu kelenjar keringat, kemudian memicu juga kelenjar minyak Iya, juga, gitu. Sebenarnya sih itu. oke. Ya, tapi kan pada saat makan makanan pedas ya sah-sah aja sih kalau menurut saya nggak ada Oke. masalah. Yang penting kan makan pedas juga tidak selalu kan, artinya Mm-mm. kalaupun seharian juga pengen makan pedas kan cuma sekali, Iya ya nggak ada bener sih masalah dok. sih menurut saya. Berarti kalau misalkan Hmm, makan cabai hmm. atau pedas itu pengaruhnya bukan secara langsung ya dok, tapi lebih ke proses yang terjadi setelah makan pedasnya kayak keringetan, jadi berminyak segala macam gitunya ya dok ya. Ya itu sih merangsang ke situ Merangsang aja. ke situ. Baik dok. Sebenarnya tadi kita udah membahas lebih dari 10 kebiasaan-kebiasaan dok. Apakah ada yang Mm-mm, ditambahkan dok mm-mm. tadi? Banyak ya ternyata. Banyak ternyata dok. Gitu dan bahkan ada yang beberapa Banyak belum banget ternyata. kita jawabin dok. Gitu, tapi nggak apa-apa. Ya banyak banget yang belum dijawab. Mm-mm. Apalagi ya mau kita tambahkan? Oh ya, kebiasaan untuk mengeringkan kulit. Jadi jerawat itu kan cenderung berminyak ya, kulitnya Iya, berminyak. Jadi kadang-kadang tuh nggak betah, jadi akhirnya dikeringin-keringin terus. oke. Nah, dengan berbagai macam cara, dengan menggunakan astringent, dibersihin Oke. berkali-kali gitu ya. Kemudian digosok-gosok, berusaha untuk mengeringkan itu jangan. Jadi sebenarnya pada kasus jerawat juga kulitnya harus tetap lembab. Oke, Dok. Oke. Berarti tapi memang Gitu. kecenderungannya orang yang berjerawat itu memang kulit yang berminyak ya, Dok ya. Iya, Mungkin yang seperti saya ini, banyak Dok. ya nih Banyak pertanyaannya nih. banget, Dok. Mungkin bisa dokter lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dokter jawab dari coba kita lihat. Uh, Saya bantu-bantu lihat juga. Selamat malam, mm-mm. teman-teman. Sorry. Hmm. Mana nih? Banyak Oh, juga. ini ada yang memberikan info dok dari dan Amerika Serikat sudah melarang penggunaan scrub yang terbuat dari mikroplastik. Oh itu karena alasan lingkungan ya. Iya. Gitu. Nggak boleh. Kalau Aku stres jadi jerawatan. nah itu sih kadang-kadang suka disepelekan ya dok ya, stres ya Ya, dok. ya padahal ya bisa memicu ya. Karena si stres hormon ya namanya Kemarin juga ada, kortisol. iya, betul. Gitu. Baiknya kita cuci muka. Iya, ini banyak banget nanti topiknya nih akan berkembang Iya ya baik untuk dok. akne. Mm-mm. Di sini banyak yang nanyain tentang bekas Bekas jerawat jerawat, dok. gimana cara Benar ngilanginnya banget. gitu ya. Nah, itu nanti kita punya ini ya. Sebenarnya sih untuk skincare krim malam itu juga membantu untuk menyamarkan bekas yang hitam Oke. gitu ya. Tapi nanti kita butuh treatment lainnya, bisa dengan chemical peeling Oke. gitu ya, bisa dengan laser gitu. Mm-mm. Jadi memang banyak 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 opsi dan eh, pilihan ya dok sebenarnya. Nah ini ya mungkin yang saya pengen betul. sampaikan kan saya juga melalui ada struggle dengan jerawatan yang kemarin tuh yang dokter udah lihat. Itu saya Mm-mm, pengen mm-mm, share juga ke mm-mm. teman-teman bahwa itu uh, lebih dari 4 bulan dok saya akhirnya selesai. Terus kalau kulitnya udah stabil, tetap Treatmentnya. ya dok harus harus maintain ya dok ya. Itu yang saya Mm-mm. Tetap harus di oke maintain. baik dok gitu. Kalau habis olahraga wajah kita Kayak dilap pakai apa? Tadi udah disampaikan oleh dokter Afaf bahwa kita bisa tetap menggunakan anduk, cuman nggak boleh handuk digosok-gosok yang terlalu digosok. ekstrim, Jadi di dap-dap ya aja seperti cukup itu. dilap pelan-pelan aja, Dep. Ya. Oke. Bekas jerawat yang Oke. warna hitam. Ini bekas jerawat itu mungkin next episode ya dok ya, gitu. Untuk Ya, yang bekas nanti untuk jerawat. bekas jerawat kita bahas berikutnya ya untuk Oke. tata laksana Iya. uh, Tata laksana SCAR pada bekas. akne atau HPI pada untuk bekas jerawat nanti kita Bahas di kita yang berikutnya. bahas berikutnya untuk skincare akne. Jadi untuk akne tuh banyak sekali Banyak topik banget yang dok. akan bisa bisa kita kembangkan gitu. Jadi
Kalau sekarang kita bahas tentang Kebiasaan. kebiasaan-kebiasaan yang memang terlihat Terlihat sepele, sepele. tapi ternyata sangat Oke, penting. nanti mungkin saya akan bantu Gitu. recap, Dok. Terus saya bisa bantu post di Instagram buat teman-teman yang nggak ikutan atau gimana, tidak berkesempatan untuk ikut, nanti bisa baca bahkan lebih dari 10 tadi kebiasaan-kebiasaan yang udah disampaikan oleh Dokter Afaf. Apa aja sih yang memperburuk keadaan jerawat atau malah memicu terjadi jerawat gitu. Nah, di next episode mungkin kita akan membahas tentang cara ngilangin scarnya ya, Dok. Itu mungkin struggle semua orang termasuk saya. Ada scar-scar di sini yang tidak terlihat, titik-titik kecil hitam, itu saya pengen banget hilang. Saya akan konsultasi dengan Dokter Afaf dan Dokter Stanley mungkin Boleh, gitu habis ini. boleh. Gitu, sekali lagi ingin saya sampaikan terima kasih banyak dokter untuk waktu dan tempatnya malam ini, sudah menyempatkan waktu untuk Ya, sharing, dan teman-teman sekalian yang udah join. sama-sama. Banyak banget loh dok yang menanyakan, sebenarnya mohon maaf nggak bisa dijawab satu-satu ya dok ya, sebenarnya kita pengen ya Iya, dok gitu, kapan waktu. karena memang banyak banget pertanyaannya ya. Banyak banget dok gitu. Mungkin nanti kalau pandemi udah Nanti selesai mungkin bisa. ada seminar bisa hadir, yang ada seminar ada dokter Afafnya, ini teman-teman semua saya ajak untuk datang gitu. Ya kan dok, bisa aja kita bikin Ya, seminar yang oke. secara live Ditunggu. gitu. Jadi nanti Betul, betul. Ditunggu. berarti tunggu episode berikutnya untuk cara menghilangkan scar-scar bekas jerawat ya dok ya. Karena saya juga pengen tahu sih dok. Ya. Gitu. Ya, oke. Gitu. Terus masukkan ya buat Iya, kita. Nanti berikutnya akan ada topik tentang itu iya. gitu ya. Kemudian scar, skincare gitu ya. Skincare. Jadi nanti akan kita bahas di IG Live berikutnya. Mungkin the new normal gitu ya dok ya. Kan kita nanti akan ada kebiasaan pakai masker tuh dok. Ya kan? Masker, ya. Nanti mungkin itu bisa juga ya dibahas ya. Karena saya jadi Kebiasaan baru bener, yang bisa. bener. Wah itu seru banget. Saya jadi pengen nanya-nanya di sini dok. Gitu. Jadi kurang lebih Banyak banget kok. banyak banget yang bisa dikembangin sebenarnya untuk masalah jerawat, karena pasti semua orang udah mencicipi ibaratnya yang namanya terjadi jerawat, entah jerawatnya banyak ataupun sedikit, tapi pasti orang pernah mengalami. Walaupun satu dua pasti pernah mengalami Betul. gitu ya. Nggak mungkin enggak. Iya. Pasti pernah mengalami walaupun cuma satu dua pagi perempuan. Iya. Kalau gitu terima kasih Ya, banyak terima dokter kasih untuk banyak waktunya. gitu ya. Jadi Salam ya dari ID iya, Derms. Jadi ID Derms itu kalau tadi yang belum belum tahu gitu iya. ya, ID Derms itu perkumpulan dokter spesialis kulit yang kita tuh concern untuk berbagi edukasi ke pasien gitu. Jadi isinya semua dokter spesialis kulit. Tapi coba boleh untuk memfollow account kita gitu, karena kita akan update terus ya ID Derms untuk memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk semuanya. Untuk besok ada Dr. Jane membahas tentang sport dan kulit ya, kesehatan kulit. Kemudian juga berikutnya lagi hari Kamis ada Dr. Diki yang akan membahas mengenai kantong mata gitu ya. Kemudian mata panda itu menarik banget gitu ya. Jadi nanti bisa ikut juga. Bisa ikut juga. Aku ikut Hari ini rame banget ya. Iya, Hari ini iya boleh hari ini rame banget ya. Alhamdulillah rame banget yang antusias gitu, karena memang ya itu, karena memang acne itu topik yang nggak pernah selesai sebenarnya. Gitu, Iya. Ya. gitu. Oke. Maaf ya tadi ada kesalahan teknis di awal gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa iya tiba-tiba kok akunya yang nggak bisa itu. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk bareng. Ya udah kalau gitu teman-teman semuanya, Ya, makasih banyak yang udah join di live kali ini. Dokter Afaf, terima kasih juga untuk waktunya dan untuk ilmu yang udah diberikan. Mungkin kita akan pamit sekarang ya dok. Nanti sampai ketemu di sesi berikutnya. Matur suwun dok. Iya, makasih banyak. Salam, makasih semua yang udah join. Dah.